Makanya ini semua kategori ya, nggak cuman futsal. Pada akhirnya cukup merata sekarang nih. Ada beberapa peserta tuh, saya cerita sedikit ya, tidak tahu singkatan SIHA. Di sekolah yang lain? Wah ketemu SIHA, oh gampang. Gitu. Ternyata Ibnu Hajar. Nggak tahu SIHA apa. Waduh Ibnu Hajar begitu. Ya, waduh Ibnu Hajar. Nah, boleh nggak kalau misalkan nih si A dia nggak ikutan talent hub, nggak daftar ya di talent hub, tapi ketika ada lomba dia ikutan karena emang misalkan lomba matematika misalkan ya, karena dia tuh kriteria pintar, bisa matematika lah gitu ya, memenuhi kriteria untuk lomba ikut lomba matematika, bisa nggak dia di itu? Sangat bisa. Difasilitasi sama talent hub. Betul. Makanya kami nih di talent hub nih ya, itu perlu banget namanya koordinasi dengan guru kelas gitu kan. Terus pokoknya guru-guru ada di sekolah deh ya, di Ibnu Hajar itu gitu. Nah nanti mereka yang kasih informasi nih, coach yang ini nih jago ini udah punya potensi di bidang ini gitu kan, rekomendasi untuk ini gitu kan. Yang penting ada komunikasi aja, nanti kita support gitu. Itu pun sebenarnya keinginan Pak Usman pun maksudnya nggak terpaku hanya kegiatan yang memang sudah ada eskulnya saja ya. Maksudnya contoh Pak Wildan, aduh Pak Gilang saya ada turnamen nih sumo, bisa nggak difasilitasi misalnya ya kan, sumo, kenapa harus sumo? Padahal kan ekskulnya nggak ada kan, gitu misalnya tolong fasilitasi ini mewakili sekolah ya, itu bisa yang penting kan ya kita minta ini aja sinergi dengan para guru ya kan, orang tua, selama itu istilahnya semangatnya itu untuk kemajuan sekolah ya, itu aja para siswa, kita mau kasih, insya Allah kasih support. Catat teman-teman ya, kalau ada yang punya kontak panitia lomba sumo, kirim kontak ke saya, atau boleh komen di bawah ke sumo Kota Bogor di mana gitu. Ya, atau gulat gitu misalnya. Gulat. Ya. Kalau gulat sih mungkin masih ada ya, kalau sumo gitu belum kayaknya. Nih dari sekian itu kan tadi jadi 14 eskul yang ada. Itu kan berarti ada pendaftaran dulu dong di awalnya. Ada pendaftaran, ada tes nggak kalau pas pendaftaran? Misalkan dia daftar ikutan futsal gitu, ada tes nggak dia tuh layak ikut futsal apa enggak? Oh kamu kayaknya layaknya ikut bekel bukan futsal. Nggak ada langsung. Jadi begitu daftar ya siswa yang bersangkutan udah berhak untuk ikut sesi reguler gitu kan. Nah nanti pelatihnya nilai nih gitu kan. Oh ternyata capaiannya baru sini, berarti nanti dia akan dikelompokkan dengan yang pencapaian sama. Gitu. Ya. Sampai saat ini ada berapa ratus anak jumlah yang terdata? Untuk ekskul itu ada 281. 281. Ya. Itu lumayan. Itu mayoritas kelas berapa? Kebanyakan. 1 2 3 4 5. Oh ada, tiap level ada. Kalau kelas 6 hanya beberapa aja karena kan mereka terbentur dengan ini Pak ya. Fokus ujian. Ada yang fokus. Ada yang fokus, ada yang enggak. Yang ngomong kok benar ya. Ya soalnya kan sekarang kan katanya ujian mau ada lagi. Ya. Makanya ada bingung ya guru, ada lagi apa enggak. Jadi kurang fokus gitu di situ. Saya enggak ngomong ya. Nah, balik lagi nih. Tadi kan banyak banget mengikut sertakan teman-teman lombanya, juaraan kemana, olimpiade kemana-mana. Udah banyak dong juara-juara yang udah diraih sama adik-adiknya. Nah, prestasi apa aja nih yang udah dicetak sama adik-adik? Tuh sangat banyak ya. Ini paling hafal nih, gimana coach? Alhamdulillah banyak, makanya main-main peruangan dah. Pialanya banyak banget. Penuh. Sombong amat. Itu bener ya? Emang bener. Kita sampai nggak cukup ya? Buat naruh trofi ya? Sampai ada lemarinya si Haker ya? Kita pinjem. Buat naruh trofi? Piala. Tapi alhamdulillah lah. Yang semester 2 kan baru berjalan ya. Semester 1 kemarin panahan tuh di Bogor Archery Competition. Ya, ada yang kelas Hafiz, Arsyad ya juara, ada yang juara tambahan, ada yang juara umum. Yusuf Bilal, Nio, ada yang juara rambahan dapat medali, ada yang juara umum kemarin di Taskia. Terus di mana? Islamic Boarding School itu tuh daerah Parung. Yang murid-murid dari Med Club pun alhamdulillah ada yang mewakilin ke provinsi. Binanya Bu Nurul ya. Binanya Bu Nurul alhamdulillah. Kemarin pun di Alia Festival
SD Italia ada yang juara umum juga. Kemarin juga ada yang sempat di OSI, Olimpiade Sains Indonesia. Sains ikutan. Alhamdulillah siswanya Mr. Borut. Oh, Mr. Borut. Mr. Munawir Simons Borut itu. Luar biasa beliau. Alhamdulillah ada beberapa siswanya yang juga memang sudah lolos untuk di level provinsi. Jadi di regional lolos. Bahasa Inggris berarti nggak ya? Bahasa Inggris. Gitu. Jadi biasa damang gitu. Oh, Kalau nggak salah. Gitu. Kalau futsal kemarin juga yang di Bogor Timur. KKG Bogor Timur peringkat 3. Kita sempat yang di Sompo Student Competition itu juara 1 di ATG di sebelah daerah sana, daerah Jakarta tuh kita juara 1-2. Wali Kota Cup, Piala Wali Kota Cup, Piala Wakil Wali Kota Cup. Wakilnya juga dia disahabat sama kita. Ya, Piala Wali Kota kita juara 1 alhamdulillah tuh. Pelatih terbaik juga ya. Siapa tuh? Pelatih terbaik gitu. Siapa tuh pelatih terbaiknya? Adalah. Ada. Sampai saya pernah dengar ada dari sekolah yang lain, kalau misalkan udah versusnya Ibnu Hajar, udah siap-siap aja. Misalkan SDN versus Ibnu Hajar. Udah siap-siap ke Itu benar udah serius katanya. Benar apa mitos? Itu yang ngomong sekolah lain. Alhamdulillah memang. Bukan sekolah kita, bukan anak-anak kita, sekolah-sekolah lain. Saya kan ada beberapa kenalan guru dari sekolah negeri yang lain, SDN negeri di sekitaran Bogor Timur. Jadi kalau misalkan lombanya pas barengan sama sekolah Ibnu Hajar, udah siap-siap gitu. Waduh, diseriusin lah gitu. Beda hal kalau misalkan punten-punten misalkan dengan SD yang lain lah gitu sebenarnya emang gak usah serius ada yang ngomong gitu kan. Misalkan kayak gitu. Memang tapi benar Pak, alhamdulillah faktanya ini semua kategori ya, nggak cuman futsal. Pada akhirnya cukup merata sekarang nih, cukup merata yang kalau ketemu banget tuh Siha. Ada beberapa peserta tuh, saya cerita sedikit ya, tidak tahu singkatan Siha. Di sekolah yang lain? Wah ketemu Siha, gampang. Gitu. Ternyata Ibnu Hajar. Gak tahu Siha apa. Waduh Ibnu Hajar begitu. Waduh Ibnu Hajar. Makanya ada berapa gitu yang panahannya, yang futsalnya. Rata-rata memang begitu. Pas tahu lawannya Siha malah meremehkan. Nggak tahu Siha itu apa. Pas tahu Siha itu Ibnu Hajar ya. Wah. Serap euy. Ya mereka salah prediksi ternyata gitu. Iya. Makanya alhamdulillah dengan segala kekurangan ya, keterbatasan, kekurangan, dengan segala ininya alhamdulillah banyak siswa kita yang sudah berprestasi. Ya kan kata pepatahnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan justru membuat kita itu menjadi lebih dewasa dan bisa lebih hebat sih. Ya. Makanya kalau coba bayangkan ya, ini bukan kita, ini bayangkan aja kalau dengan fasilitas yang jauh lebih proper. Jadi bayangin, nggak usah dijawab, dibayangin aja gitu, bayangin. Mudah-mudahan, tapi belum tentu juga ya. Tapi benar juga belum tentu juga ketika difasilitasi dengan nyaman memunculkan anak yang hebat, bisa jadi memuncul anak yang manja. Betul. Bisa jadi seperti itu. Malah jadi istilahnya lenjeh ya gitu ya bahasanya. Misalkan contoh biasa latihan indoor, adem, minimal nggak ada panas. Lomba outdoor, mereka kaget pastinya. Tapi ketika mereka biasa latihan outdoor, papanasan dengan keterbatasan tempat, harus berbagi tempat yang lain. Ketika lomba di satu SD negeri yang kondisi lapangannya sama, panas, sempit, pada desek-desek, ya anak kita udah siap. Iya, dia memang jadinya faktor itu ya, survivability-nya. Itu. What doesn't kill you just make you stronger, istilahnya gitu kan. Apalagi bukain Google Translate, bukain coba apa. Jadi anak-anak tuh benar-benar terpush gitu kan. Pun guru-gurunya. Betul. Ketika lomba guru-gurunya pun alhamdulillah hebat-hebat. Kemarin ya yang antar region JSAN sekolah alam tuh mini soccer region 8 alhamdulillah juara juga banyak. Terus banyak yang saya ini banyak yang juara, banyak yang ya kayak renang ya kemarin juga ada yang juara gitu. Nih alhamdulillah ini kan udah kelihatan hebat banget ya.
dari buktinya juga dari banyak piala yang didapat, terus dari testimoni teman-teman yang lain ketika ngelawan Ibnu Hajar itu mereka bikin serab lah, wah Ibnu Hajar gitu. Kita coba berikan alasan nih bagi teman-teman yang belum daftar ke Talent Hub, masih bingung. Kayak kemarin juga pas saya lagi wawancara sama orang tua murid di hari Sabtu kemarin, masih bingung katanya mau ikut Talent Hub, masih bingung. Pertama bingung dari potensi anaknya mau ngapain, yang kedua saking banyaknya. Nah kira-kira terus mereka tuh kayak yang apa ya, ketapis, apa ya, futsal gitu. Coba kayak berikan alasan kenapa anak-anak SIHA harus masuk Talent Hub. Mungkin dari penggawainya dulu dah. Penggawai. Jadi nyusul nanti. Kenapa tuh? Berikan alasan. Kenapa sih anak-anak SIHA harus ikut Talent Hub? Iya, jadi gini Pak Wil. Mungkin lebih pasnya ikut kegiatan minat bakat kali. Nah, itu ya. Nah jadi gini, biasanya orang itu mengikuti sesuatu karena pertimbangan manfaat, gitu kan. Nah setidaknya ada 2 alasan manfaat dasar yang itu menjadi pertimbangan ya buat mereka-mereka yang sebetulnya belum ikut gitu. Nah manfaat itu yang pertama itu jadi mengenal diri, itu ya. Nah maksudnya mengenal diri itu gini. Siswa yang mengikuti kegiatan minat bakat ini kan nanti akan dibimbing oleh para coach, oleh para mentor, yang kemudian diukur nih oleh mereka nih sebagai pembimbing nih, gitu kan. Diukur capaiannya. Nah bagi siswa yang kemudian sudah mencapai kriteria tertentu maka akan direkomendasikan ikut berbagai kejuaraan, gitu kan. Nah atau ada juga gini yang udah ikut ternyata aku segini-gini doang ya, gitu kan. Nah bisa jadi memang pilihannya mesti pindah bidang lain gitu kan, atau memang dia bidangnya di situ butuh waktu yang lebih panjang. Maafnya ada ratel gitu. Nah tuh. Malum di kebun jati. Kebarengit. Jadi bahkan faktanya gini Pak Wil. Ada siswa Ibnu Hajar nih, siswa kita di klubnya beda, ekskulnya beda. Ya. Klubnya beda, ekskulnya beda. Ayo dong gitu. Karena gini, minat dan bakat. Si anak nih lagi minatnya ke basket. Tapi sebenarnya bakatnya potensinya di panahan. Jadi dua-duanya diikut. Dua-duanya jalan. Mengakomodir itu. Kan istilahnya nanti kan tinggal filterisasi aja kan. Iya. Bakatnya makanya kemarin coach aku mau pindah ke sini. Oh jangan, bakat kamu di bidang ini loh. Tapi kalau boleh gitu, kalau misalkan ada satu anak ikut lebih dari satu eskul, kalau misalnya di sini kegiatan, oh boleh banget ini. Boleh. Misalkan nih kayak tadi nih, dia tuh anak saya misalkan dia nggak bisa diem, jagonya ini, tapi dia nari misalkan, tapi dia renang juga dia suka, nari dia suka, di renang juga suka, itu boleh dua. Kocak banget. Ini yang lebih apal aturan mainnya nih. Boleh itu Kalau Pak. itu boleh banget Pak, gitu. Asal kan kita asal bayar ya. Nah, That's right. itu yang penting tuh. Nomor 1, masalah 1. Asal tidak bentrok ya waktunya Pak, gitu. Kan kita udah dijadwalin nih, misalkan seni tari hari Kamis gitu, terus panahan hari Jumat gitu. Misalkan dia mau, terus kalau dia mau seni tari dan renang, oh mohon maaf nggak bisa nih, karena kan itu jadwalnya sama hari Kamis gitu Pak. Jadi kalau bisa sih yang tidak bentrok aja Pak, gitu. Nah, misal gitu contohnya di awal tahun ajaran baru, awal daftar hari pertama, misalkan si anak tuh mau 2 eskul yang jadwalnya bareng. Gimana? Nah, kalau atau ada kau milih, dia suruh milih, atau misalkan atau suruh ikut dulu nih minggu ini renang, minggu depan ini, terus dia milih kumaha lah gitu. Kalau misalnya gini, kalau yang renang misalnya ya, misalnya kita lihat situasi aja dulu. Maksudnya situasi mau ikutnya apa nih anaknya, Ananda mau ikut apa? Kalau ada yang renang misalnya, pilihan renang, kita geser ke klubnya. Berarti kan di luar hari yang berbenturan, gitu. Misalnya atau berbenturan gini, yang banyak sih banyak kejadian itu futsal dan panahan ya, karena laki-laki kan. Iya. Jumat dan Jumat. Ya udah berarti panahannya ikut ke klubnya hari Sabtu, mau nggak begitu? Oh. Berarti gitu. Jumatnya di eskul atau Jumatnya di panahan, futsalnya geser tuh ke klub yang kita kerja sama tuh. Yang nih ikut di ini ya hari Minggu. Itu ada beberapa klub yang kita kerja sama begitu. Jadi bisa mengakomodir dua-duanya. Oh, iya. Selama orang tua bayaran
Tepat waktu, lancar, insya Allah. Insya Allah. Diakomodasi. Nah, Oke. Tapi selama ini ada yang ikut satu anak ikut eskul 2 ada nggak? Ada Pak. Ada ya. Iya. Oh, duit tuh ya. Alhamdulillah. itu kelas 1 2 banyak. Kelas 1 udah banyak yang kayak gitu. Ya, apa karis. Nggak usah disebutin namanya. Banyak lah. Banyak Banyak ada yang Pak. gitu. Komisnya ini Jumatnya ini, komisnya ini Jumatnya ini. Itu kelas Bahkan 1 yang 2. coba-coba ekskul juga banyak Pak. Ada. Coba-coba es Kita trial, kita trial. Oh, ada. Try. Gimana gitu ceritanya gimana? Anak Jadi saya kalau ikutan. trial Ini sekali semua aja usaha sih. sih. Oh, banyak kan kaki. Iya. Kaki mejanya cuma 1, tapi kaki yang lain banyak ini. Jadi Pantesan lu baru gitu. 1 kali trial Pak ya, jadi gitu. Misalkan mau renang trial 1 kali lagi, panahan 1 kali aja gitu Pak. Jadi sebelum daftar Coba. mereka bisa coba dulu gitu Pak. Oh, ya gitu maksudnya mungkin misalkan tadi dia mau ikutan panahan sama berenang misalkan. Di jadwalnya sama nih Jumat siang. Dua-duanya dia pengen nyoba dulu bolehnya. Ternyata pasti coba dua-duanya panahan sama berenang. Ternyata lebih asik panahan nih gitu. Enggak, Oh, itu ada- bisa. Ada syaratnya nggak ikutan trial itu? Paling daftar dulu Pak ya. Daftar Daftar pasti. nanti kita komunikasikan kembali Pak gitu ke orang tua gitu. Trial itu berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali? Satu kali. Satu kali aja trialnya. 1 kali Pak. 3 kali mah rugi tuh, Pak. 3 kali masuk ke SPP Pak nanti Pak. Kasihan maksudnya kasihan trainernya. Channelnya iya benar. Seperti itu Pak. Tangan apa dapat apa, Pak? Dapat. Alhamdulillah terima kasih. Alhamdulillah 2M. Apa tuh? Makasih. Makasih. Dari jumlah tadi dari 281 ya? Iya. 281 yang ikut eskul. Paling banyak mana nih eskul yang paling banyak? Yang Iya, paling itu banyak itu favorit di antara itu, favorit itu basket, futsal, Futsal. renang, Renang. tuh, Oh, itu banyak. panahan, tuh, Oh, pacel, olahraga. mana? tuh, ya. Yang olahraga yang itu. Tapi tidak ada menutup kemungkinan yang lain juga nanti di kemudian hari bisa menyusul jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Yes. Ya, kadang Oh. juga memang dikuota oleh mentornya. Oh, Ya, betul. ada kuota. Ada Ya sih beberapa- kalau ada misalnya di kuota beberapa pasti nanti. cabang tuh yang dikuota oleh mentornya. Ya kalau misalkan kebanyakan kan bisa cek bahasa Sunda mana bisa tekagero. Iya. Kebanyakan. Pengen emang banyak tapi kan kalau kebanyakan itu tekagero. Kagero. Iya. Kasero kan. Kagero tuh jadi kalau misalkan buka jadi kayak kalau bersihin kacang Kalau non apa dibersihin, dirau. dirau gitu. Ah, Nah, iya. jadi tangan segini itu banyak jadi tekagero tekarau gitu, teka bersihan sadayana gero gitu. Terakhir nih closing statement dari Talent Hub di sini dulu dulu yang ngomong. Nah, ini dulu saya emang nggak mau closing ya Nggak mau closing. namanya sales. Closing statement ya. Mangga dari Talent Hub. Dari ini aja Pak. Ya, mangga. Ya, jadi gini, ini closing statement ini saya mau memulai dengan singkat aja tentang perjalanan Terangap. bukan apa Apa? namanya 2 orang yang sampai sejauh ini belum tertandingi ya. Jadi di era ini dalam dunia sepak bola itu cuma ada 2 orang yang mendapatkan predikat sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Siapa dah? Ya. Ada istilah apa sekarang? GOAT ya. Good. GOAT Mbe gitu. Emang asli bener. Disimbolkannya Mbe gitu. GOAT itu singkatan sebetulnya ya. Ya, jadi 2 orang mendapatkan predikat itu. Ya, ada Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo gitu. Masing-masing itu mendapatkan trofi yang berbeda. Ya, jadi Ronaldo itu 5, Lionel Messi 8. Nah, perjalanan mereka itu gini. Mereka berangkat menekuni sepak bola itu dengan dengan memulai dengan aspek yang berbeda. Gitu ya. Lionel Messi memulai itu dengan bakat. Gitu ya, dari usia 10 tahun itu dilirik oleh klub Barcelona, kelihatan ngolah bola itu keren gitu, sampai akhirnya dibawa ke Eropa. Sampai dimodalin gitu kan untuk suntik hormon karena Messi itu waktu itu divonis badannya nggak akan bisa tinggi, kuntet aja gitu kan. Berarti saya bisa disuntik hormon ya? Dari kecil gitu. Disedot gitu. Sini makin besar. Nah, kosongin jam 4 kita ke atas. Siap. Oke, lanjut ya. Jadi gini. Itu Lionel Messi. Nah, Ronaldo itu berangkat dengan aspek yang berbeda, yaitu minat. Gitu ya. Jadi Ronaldo itu memulai aktivitas sepak bola itu ngikut sama bapaknya
Jadi bapaknya kerja di suatu tempat. Nah dia ini awalnya iseng gitu kan, terus ikut-ikutan sepak bola di tempat kerja bapaknya gitu. Sampai kemudian dia ternyata suka, tertarik, lalu lanjutlah ke sebuah klub yang namanya Sporting Lisbon tuh di Portugal. Gitu. Nah dimulai dari situ ternyata skillnya semakin baik, akhirnya diangkat oleh Manchester United waktu itu. Gitu ya. Nah perjalanannya sampai saat ini itu belum ada yang menandingi mereka berdua. Ya. Siapa yang sekarang lagi ngetop nih? Ada Haaland, Vini, Mbappe, ya kan? Semua tuh belum mencapai tuh pencapaian dua orang itu, gitu kan? Nah, pesannya tuh gini, dari manapun ya kita memulai untuk mengejar keahlian, entah itu dari aspek bakat ataupun minat, ya, tetap ada hal yang harus kita ingat, ya bahwa kita itu tetap dan harus terus berproses, ya, supaya bisa mencapai progres terbaik di masa mendatang. Gitu guys. Oke. Tepuk tangan Koprok, alhamdulillah. Keprok atau keprok? Makan siang. Atur nuhun bagilan. Makan Makanya emang jam sabar ini. Udah siang, udah waktu makan siang. Teman-teman ingat yang tadi. Kita semua manusia Allah ciptakan sudah diberikan satu paket dengan minat dan bakatnya sendiri masing-masing, potensinya, mempunyai potensi juga masing-masing. Tergantung kita. Maukah mengasah kita supaya menjadi potensi yang tajam atau hanya menjadi sebuah besi yang gelempengan yang akhirnya berkarat dan habis dengan karatnya itu sendiri. Ya, sebuah samurai itu juga kan terbuat dari sebuah besi yang tadinya hanya teronggok saja, tapi ditempa dengan dengan panasnya bara jadi sebuah samurai yang tajam. Apakah kita mau menjadi sebuah samurai atau hanya menjadi besi teronggok yang berkarat dan akhirnya habis dengan karatnya itu sendiri? Mangga. Kalau misalkan mau jadi sebuah samurai, hubungi nomor Talent Hub. Itu nomor Talent Hub yang harus dihubungi, ada nggak? Di sini ya. Nanti ada kan nomornya yang ditampilin nanti nomor Talent Hub. Silakan teman-teman, Bapak Ibu, Ayah, Bunda yang mau menjadikan anaknya itu sebuah samurai yang tajam, silakan katana, bukan samurai, katana yang tajam, silakan gabung bersama kami Talent Hub Sekolah Islam Ibnu Hajar. Tidak menutup kemungkinan juga bagi teman-teman dari sekolah yang lain, dari SD negeri yang lain atau dari SD swasta yang lain yang berdekatan dengan Ibnu Hajar atau yang berlokasi di daerah Bogor, yuk gabung bersama klub Talent Hub di Sekolah Islam Ibnu Hajar. Hatur nuhun pisan Pak Gilang, Pak Robi, Pak Akbar sama Pak Rian. Alhamdulillah sudah bersilaturahmi meramaikan podcastan Kebon Jati kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan semua pasti saya yakin teman-teman memulai hari diawali dengan bismillah, karena semua diawali dengan bismillah, insya Allah, dan Allah sudah menjanjikan, Allah menjanjikan ketika kita awali di aktivitas dengan bismillah, maka akhirnya akan diakhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih, hatur nuhun sadayana, mudah-mudahan teman-teman sehat. Jadi sebelum anak-anak sehat, berarti teman-temannya juga harus lebih sehat dan harus lebih fit seperti itu. Ya, teman-teman, sampai di sini dulu untuk podcastan Kebon Jati kita pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan di jam dan waktu yang berbeda pastinya. Hatur nuhun, punten pisan kalau misalkan aya lepat-lepat kalimat, punten pisan lamun aya baca-bacolan anu gerang karaos kadanguna. Hatur nuhun pisan ka sadayana. Terima kasih sudah menonton podcastan Kebon Jati dari awal sampai akhir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.